Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan nama saya Karvi Andriansyah, dengan nomor induk mahasiswa 2902 saya dari Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SE MM. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide yang mengenai kita bahas pada kali ini. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya itu tentang esai. Baik, slide yang pertama yaitu menjelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Setiap cabang ilmu ekonomi pasti memiliki ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan. Berikut ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, menentukan perekonomian negara. Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan makroekonomi. Jika dirinci, berikut yang menjadi pembahasan. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pengeluaran perusahaan atau investasi. Terus ada ekspor dan impor. Terus ada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kita slide berikutnya. Slide berikutnya yang kedua, kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengaruh tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja, kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Slide berikutnya. Slide berikutnya itu nomor 2, jelaskan konsep ekonomi 2 sektor. Ekonomi 3 sektor dan ekonomi 4 sektor. Yang pertama, perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi, masyarakat, dan rumah tangga produksi. Perusahaan modal arus putaran, faktor produksi barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Gambar berikutnya yang di samping. Dari gambar 1 terlihat bahwa ruang tangga konsumsi RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan pemerintah faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumsi sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Slide berikutnya. Berikutnya yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur,
Sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen besar kecil, peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah milenial, sedangkan pada sistem ekonomi sosial, peran pemerintah sangat dominan di negara yang mengatur sistem campuran seperti Indonesia. Pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Bisa dijelaskan melalui gambar yang di bawah ini ya. Selanjutnya kita slide berikutnya. Selanjutnya anak panah yang menuju ke kotak pemerintah, berarti pemerintah menerima pemerintah tersebut berupa pajak, misalkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi. Pemerintah anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar ekonomi produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa, berarti pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kita slide berikutnya. Slide berikutnya itu perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka, modal perekonomian sejumlah adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, itu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian munculkan istilah perdagangan internasional untuk mengukur seberapa besar nilai ekonomi atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar daripada impor. Slide berikutnya ya. Dari gambar tersebut, dari gambar 4, Anda dapat melihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing, devisa. Slide berikutnya. Di slide berikutnya itu nomor 3, jelasan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor barang. Berikutnya, yang nomor 4 ini, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungan ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran atau penggunaan. Dikelompokkan dalam 6 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah
mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah. Tidak termasuk pemerintah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBN. Ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. Yang keempat, perubahan inventory. Perubahan stok dihitung oleh PDRB hasil penjualan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. Yang kelima, barang jasa ekspor barang nilai menurut harga free on board. Yang keenam, impor barang dan jasa impor barang dinilai menurut cost insurance free. Slide berikutnya. Baik, berikutnya itu pendekatan pendapatan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung net atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Produk nasional bruto (PNB) adalah produk ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Memiliki penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Pendapatan nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung dan penyusutan. Pajak tidak langsung adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan. Indeks implisit PDB ekspor barang dan jasa merupakan kegiatan transaksi barang jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk lainnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu pilihan ganda untuk kali ini. Baik, di pilihan ganda yang pertama itu yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Yang A, membayar uang sekolah anak-anak. Yang B, membeli obat ke apotek. Yang C, membawa seorang turis makan di restoran. Dan D, membeli barang di luar negeri. Untuk nomor 1 ini saya jawabannya C. Selanjutnya nomor 2, dari yang di bawah ini yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Yang A, subsidi kepada konsumen. Yang B, pajak tak langsung. Yang C, depresiasi. Yang D, pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Untuk nomor 2 ini saya jawabannya B. Yang nomor 3, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Yang A, pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Yang B, suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri. Yang C, pemerintah membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. Yang D, orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Di nomor 3 ini saya jawabannya A. Kita ke slide berikutnya. Untuk nomor 4 yaitu pengeluaran agregat dapat meliputi A, konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian.
B. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. C. Pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah dan ekspor ke luar negeri. Yang D. Pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, perbelanjaan pemerintah dan ekspor. Untuk nomor 4 C jawabannya C. Yang nomor 5 yaitu komponen dalam perhitungan PDB dengan mendekatan pengeluaran yaitu A. Tenaga kerja, modal sumber daya alam, dan keahlian kewirausahaan. Yang B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. C. Sumber daya alam, keahlian, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. Yang D. Pengeluaran pemerintah, impor bersih, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Untuk yang nomor 5 C jawabannya yaitu B. Selanjutnya slide berikutnya. Berikutnya itu nomor 6. Dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan 200 tambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapa investasi dalam ekonomi itu? Yang pertama 100, yang B itu 100, B yang A 100, yang B 200, yang C 300, yang D 400. Jawabannya yang B yaitu 200. Yang 7, apabila pendapatan nasional adalah 0 rumah tangga, A tidak akan melakukan konsumsi, B bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya, C mencetak tabungan untuk membiayai konsumsinya, D akan membeli barang-barang impor. Jawabannya nomor 7 yaitu C. Yang 8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Yang A. Pemerintah mendorong rumah tangga untuk memperbanyak konsumsinya. Yang B. Pemerintah mengurangi tingkat pajak yang dipungutnya. Dan C. Pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Yang D. Pemerintah menaikkan pengeluaran untuk konsumsi dan investasi. Untuk nomor 8 saya jawabannya itu C. Selanjutnya slide berikutnya. Selanjutnya itu nomor 9. Yang dimaksud dari yaitu berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Yang A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi. Yang B. Gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing. Yang C. Ekspor minyak Indonesia ke Jepang. D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Untuk yang nomor 9 C jawabannya B. Yang ke-10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Yang A. Menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga. Yang B. Mengatasi masalah inflasi dan mengurangi pengeluaran masyarakat. Yang C. Mengatasi masalah pengangguran dan menaikkan pengeluaran masyarakat. Yang D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Untuk nomor 10 ini saya jawabannya yang D. Jadi slide berikutnya ya, telah selesai presentasi dari saya. Kurang dalam penjelasan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.